Di dunia e-commerce sekarang ada istilah baru, yaitu quick commerce. Loh, ini bedanya dengan e-commerce itu sendiri apa? Sini gue jelasin. Mungkin banyak yang berpikir ketika kita bilang quick commerce itu istilahnya udah berbeda dengan e-commerce. Padahal quick commerce itu adalah sub dari e-commerce itu sendiri, dimana yang membedakan itu adalah jelas banget. Dari namanya udah quick, artinya ada yang dipercepat di sini, yaitu pengiriman barangnya. Buat teman-teman yang udah sering belanja di e-commerce kayak Tokped, Bukalapak, mungkin kalian sadar bahwa kalau kalian itu belanja dan ngirim barang itu bisa memakan waktu sekitar 1-2 harian. Nah, inilah yang dipecahkan oleh quick commerce itu, dimana pengiriman barangnya itu dipersingkat, bahkan bisa dikatakan dengan target maksimal itu 1 jam. Selain quick commerce ya, orang juga masih sering ketukar dengan istilah lain yang masih sama di dunia e-commerce, yaitu e-groceries. Kalau quick commerce itu kan fokusnya itu adalah pengiriman barangnya itu yang dipercepat. Sedangkan kalau e-groceries itu sebenarnya lebih fokus ke jenis barangnya yang satu jenis ragam, yaitu fokusnya di groceries atau belanjaan kebutuhan sehari-hari. Tapi apakah e-groceries itu bisa digolongkan termasuk quick commerce? Bisa dibilang kalau pengirimannya itu ya dari waktu pesan sampai itu maksimal 1 jam itu bisa. Tapi kan ada beberapa e-groceries yang kita itu harus pesan H-1. Terus apa yang membuat quick commerce ini berkembang belakangan ini? Ya jelas karena dari budaya kita yang semakin lama itu apa-apa harus makin cepat. Alhasil e-commerce yang bisa dibilang itu udah lumayan cepat aja masih harus dipercepat lagi, sehingga muncullah quick commerce yang bisa melayani pengiriman itu kurang dari 1 jam aja. Buat yang penasaran, sebenarnya quick commerce itu mereka itu jual apa aja? Itu nggak jauh beda kok sama e-commerce, dimana barang yang dijual itu bisa beragam. Atau kalau mau spesifik itu jadi kayak e-groceries tapi di quick commerce-in, bisa juga kayak gitu. Pokoknya bisa beragam atau fokus di satu yang spesifik. Intinya fokusnya itu adalah di pengiriman barang yang cepat. Nah, sekarang kalau dibahas soal quick commerce itu, keunggulannya itu kan adalah di pengirimannya yang bisa dibilang singkat, di bawah 1 jam saja. Bahkan ada yang mengklaim paling cepat itu 15 menit. Well, ini gue baca dari beberapa artikel yang gue riset. Mungkin banyak yang bertanya, kira-kira gimana caranya gue bisa ngirim barang itu dalam waktu kurang dari 1 jam, bahkan sampai 1 jam aja paling lama. Jadi ada beberapa langkah yang bisa dibilang menjadi strategi para quick commerce ini agar bisa melaksanakan targetnya tersebut. Yang pertama, mereka itu fokus ke produk yang paling laris. Nah, itu mirip banget sama e-groceries yang fokusnya ke kebutuhan sehari-hari aja, which is memang paling laris karena dibutuhin gitu. Nah, makanya ada groceries yang bisa dibilang tergolong salah satu quick commerce. Apalagi ya kalau kita bicara soal kebutuhan sehari-hari yang udah tergolong kayak sayur, buah, itu kan harus datangnya itu dalam kondisi yang fresh. Kalau enggak bisa kena komplain. Makanya e-groceries yang dicampur dengan quick commerce itu bisa dibilang cukup efektif juga. Lalu strategi kedua adalah mereka itu menyiapkan yang namanya gudang mikro. Jadi gudang mikro itu adalah mereka itu mengumpulkan produk-produk yang paling laris tadi di salah satu gudang yang bisa dibilang di zona tertentu. Misalnya mereka ngumpulin makanan buah-buahan yang paling laris itu di zona Jakarta Barat nih. Jadi ketika ada yang pesan di Jakarta Barat, pengirimannya langsung dari gudang tersebut. Hal ini yang menyebabkan terjadi atau terbentuk sebuah pola pengiriman yang dikatakan cukup efektif karena dikirim dari lokasi gudang terdekat sehingga bisa sampai kepada customer itu dengan cepat juga. Berbeda dengan pengiriman biasa yang dilakukan oleh e-commerce di mana terjadi transit di beberapa bisa dibilang stasiun kurir atau gimana ya, pokoknya di antara gudang kurir tersebut. Bahkan kalau lu melakukan pengiriman dari luar kota itu bisa melalui beberapa gudang dari beberapa kota juga. Dan terakhir, ini strategi yang ditargetkan
bisa dibilang lebih ke arah marketing sih, di mana mereka itu fokus di harga barang dan juga biaya pengiriman. Di mana ini tujuannya untuk menggait pengguna aja ya. Karena harga barang itu kalau seandainya cepet tapi mahal, orang juga malas beli. Terus kalau misalnya barangnya murah tapi pengirimannya itu juga mahal, orang juga malas mesen. Mending agak lama sedikit tapi barangnya sampai dengan selamat. Makanya untuk quick commerce ini ya, dari segi harga barang itu harus benar-benar sesuai dengan market yang ada, dan juga untuk harga pengiriman itu benar-benar menyesuaikan. Entah hitungannya itu per kilometer dari gudang terdekat, atau mereka itu udah pakai sistem all in, dimana ya kayak same day aja. Pokoknya dari zona ini ke lokasi di sekitar dia itu harganya udah harga yang fix. Ya balik lagi itu adalah keputusan dari quick commerce itu sendiri, karena ini adalah strategi dari segi menggait usernya. Terus apa sih kelebihan dari quick commerce ini dibandingkan e-commerce? Tentunya yang pertama itu potensi pertumbuhannya itu besar ya. Kalau berkaca dari kakaknya aja yaitu e-commerce, di mana pertumbuhan quick commerce ini tergolong lumayan cepat, karena semakin lama orang semakin sibuk dan kebutuhannya itu terpenuhi secara cepat, maka potensi pertumbuhannya itu juga cukup besar. Lalu yang kedua itu mereka itu bisa berpotensi bermitra dengan bisnis yang lain untuk menunjang perkembangannya. Maksudnya bisnis yang lain di sini adalah mereka itu bisa bekerja sama dengan kurir-kurir yang udah ada, mungkin kayak GoSend atau mungkin GrabSend, atau kurir-kurir konvensional lainnya yang biasanya mengirim itu 1-2 hari, lalu dimunculkanlah subdivisi untuk pengiriman quick commerce ini. Lalu karena mereka itu juga pakai gudang mikro, berarti mereka itu pastinya bermitra dengan para pemilik gudang tentunya. Dengan begitu, hal ini aja udah bisa mengembangkan 3 sektor yang berbeda. Tapi tentunya ya, kekurangan dari quick commerce itu sendiri adalah yang pertama itu adanya kekhawatiran hal ini akan menggerus bisnis kelontong. Mungkin hal ini tidak terjadi kalau seandainya memang dari quick commerce itu sendiri bekerja sama dengan para bisnis kelontong itu. Tapi kalau seandainya mereka udah menggunakan gudang mikro, ada kemungkinan mereka itu mengambilnya mungkin dari supplier itu sendiri, sehingga persaingannya itu langsung dengan para bisnis kelontong yang bisa dibilang masih konvensional. Dan yang kedua, nah inilah kekurangan yang bisa dibilang menjadi penyakit dunia startup, apalagi di sektor-sektor yang baru, yaitu membutuhkan modal besar untuk yang pertama menggait pengguna, yang kedua untuk riset dan perkembangan. Karena hal ini adalah hal yang bisa dibilang sektor yang baru ya, kita tentunya perlu meriset bagaimana kebiasaan dari masyarakat di Indonesia juga tentunya. Meskipun banyak yang bilang kan udah jelas nih sifatnya seperti ini, tapi ketika mereka menggunakan quick commerce tentunya akan ada behavior baru yang belum muncul gitu, belum kelihatan di permukaan, makanya diperlukan riset dan uji coba. Kemudian mereka ya menggunakan uang dan dari modal tersebut untuk menciptakan promo-promo yang menarik untuk menggait banyak user. Karena dengan jumlah user yang banyak itu juga berpotensi kepada pertumbuhan dari perusahaan quick commerce. Meskipun sekarang memang jumlah pengguna itu bukanlah menjadi parameter bahwa startup itu sukses dan punya valuasi yang cukup besar, karena memang udah berubah belakangan ini, tapi masih menjadi salah satu yang dipantau ketika para investor itu ingin naruh duit di sana. Dan tentunya para investor pun mau tahu nih, dengan modal besar yang dikeluarkan oleh mereka itu, kira-kira kapan mereka itu bisa exit. Ya balik lagi lah, kekurangannya itu bukan dari quick commerce-nya itu sendiri, tapi dari industri startup-nya. Oke, jadi itulah penjelasan tentang quick commerce. Mungkin teman-teman udah ada gambaran, oh ternyata quick commerce itu adalah perkembangan dari e-commerce, ternyata dia beda dengan e-groceries dan bla 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 bla. Semoga informasi yang gue berikan pada teman-teman bermanfaat buat teman-teman dan juga menjadi referensi buat kalian ketika mungkin kalian ingin menggunakan e-commerce. Kalian lihat dulu, oh ternyata ini yang namanya quick commerce, ternyata sesuai loh dengan penjelasan yang udah gue jelasin, seperti itu.
Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.